Selamat pagi Pak Zainun. Saya Ferry Inggi Yuda Prakoso, NPM 14217052 akan mempresentasikan laporan metalografi. Pertama yaitu latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap material memiliki sifat-sifat mekanik yang berbeda. Sifat tersebut sangat bergantung pada struktur mikro yang membentuk material itu sendiri. Dengan adanya struktur tersebut, suatu material akan mempunyai keunggulan seperti daya tahan terhadap korosi, kekerasan tinggi maupun mampu ditempa, dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut harus diketahui oleh seorang teknisi apabila kita menggunakan suatu bahan untuk membuat konstruksi. Salah satu dengan melakukan percobaan metalografi. Manfaat percobaan dapat melihat struktur dari suatu logam, dapat mengetahui karakteristik suatu bahan, dapat mengetahui dampak perlakuan panas dan media pendingin terhadap karakteristik logam, dapat melihat perbedaan setiap fasa logam yang diuji. Bertambahnya wawasan keterampilan bagi mahasiswa yang menjadi pegangan berharga dan dapat diaplikasikan secara nyata. Tujuan percobaan mengamati struktur mikro, butir, kristal, batas butir, ukuran butir, dan jumlah butir. Mengamati fasa-fasa pada logam. Mengamati cacat pada logam. Mengetahui pengaruh eksa dan waktu eksa terhadap struktur mikro. Pada percobaan metalografi, penggerendaan benda uji harus sangat halus supaya tidak terlihat goresan. Setelah benda uji dieksa, baru akan dilihat mikrostruktur daripada logam tersebut dengan menggunakan mikroskop, sehingga kita dapat menentukan jenis logam tersebut dengan mengetahui karakteristiknya. Dasar teori. Metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam dan panduan serta hubungannya dengan sifat logam dan paduan tersebut. Ada beberapa metode yang dipakai, yaitu mikroskop optik maupun elektron, difraksi, sinar elektron dan neutron, analisis X-ray, fluorescence, elektron mikroprobe, dan juga stereometrik metalografi. Pada praktikum metalografi ini dilakukan metode mikroskop, sehingga pemahaman akan cara kerja mikroskop baik optik maupun elektron perlu bisa dipelajari. Metalografi mikro yaitu pengamatan struktur dengan perbesaran 10-100 kali. Metalografi mikro yaitu pengamatan struktur dengan pembesaran di atas 100 kali. Struktur mikro, diagram kesetimbangan fasa FE/FC adalah alat penting untuk memahami struktur mikro dan sifat-sifat baja karbon. Karbon larut di dalam besi dalam bentuk larutan padat solution hingga 0,05% pada temperatur ruang. Baja dengan atom karbon terlarut hingga jumlah tersebut memiliki alpha ferrit pada temperatur ruang. Pada kadar karbon lebih dari 0,05% akan terbentuk endapan karbon dalam bentuk hard intermetallic stoichiometric compound atau FeC yang dikenal sebagai cementite atau karbid. Selain larutan alpha ferrit yang dalam kesetimbangan dapat ditemukan pada temperatur ruang, terdapat fase-fase penting lainnya, yaitu delta ferrit, gamma austenite. Logam Fe bersifat polymorphism, yaitu memiliki struktur mikrokristal yang berbeda pada setiap temperatur.
Ini adalah diagramnya. Ferrit adalah fase larutan padat yang memiliki struktur body center kubik, yaitu ferrit dalam keadaan setimbang dapat ditemukan pada temperatur ruang yaitu alpha ferrit atau pada temperatur tinggi yaitu delta ferrit. Secara umum fase ini bersifat lunak, ulet, dan magnetik hingga temperatur tertentu yaitu T Cure. Kelarutan karbon di dalam fase ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan kelarutan karbon dalam fase larutan padat di dalam baja, yaitu fase austenit. Pada temperatur ruang, kelarutan karbon di dalam alpha ferrit hanyalah sekitar 0,05%. Berbagai jenis baja dan besi tuang dibuat dengan mengeksploitasi sifat-sifat ferrit. Baja lembaran berkadar karbon rendah dengan fase tunggal ferrit. Kegunaan baja ferrit ini digunakan untuk memproduksi baja karbon ultra rendah dengan karakteristik yang mampu mempunyai bentuk yang lebih baik. Perlit yaitu suatu campuran lamelar dari ferrit dan sementit. Konstituen ini dibentuk dari dekomposisi austenit melalui reaksi eutektoid pada keadaan setimbang, di mana lapisan ferrit dan sementit terbentuk secara bergantian untuk menjaga keadaan kesetimbangan. Komposisi eutektoid perlit memiliki struktur yang lebih keras daripada ferrit, yang terutama disebabkan oleh adanya fase sementit atau karbid dalam bentuk lamel-lamel. Austenit memiliki struktur atom face-centered kubik. Dalam keadaan setimbang, fase austenit ditemukan pada temperatur tinggi. Fase ini bersifat non-magnetik dan ulet atau daktil pada temperatur tinggi. Kelarutan atom karbon di dalam larutan padat austenit lebih besar jika dibandingkan dengan kelarutan atom karbon fase ferrit. Perbedaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena transformasi fase pada saat pendinginan austenit yang berlangsung secara cepat. Selain pada temperatur tinggi, austenit pada sistem virus dapat pula direkayasa agar stabil pada ruang elemen-elemen seperti mangan dan nikel. Misalnya untuk menurunkan laju transformasi dari gamma austenit menjadi alpha ferrit dalam jumlah tertentu. Sementit atau karbid dalam sistem paduan berbasis besi adalah stoichiometric intermetallic compound Fe3C yang keras dan getas. Nama sementit berasal dari kata sementum yang berarti stone chip atau lempengan batu. Sementit sebenarnya dapat terurai menjadi bentuk yang lebih stabil yaitu Fe dan C, sehingga sering disebut sebagai fase metastabil. Namun untuk keperluan praktis, fase ini dapat dianggap sebagai fase stabil. Sementit dapat berada di dalam sistem besi baja dalam bentuk seperti bentuk bola, bentuk lembaran, atau partikel-partikel karbid kecil. Untuk ukuran karbon dapat direkayasa melalui siklus pemanasan dan pendinginan dengan jarak antar karbida yang dikenal sebagai lintasan ferrit adalah parameter penting yang dapat menjelaskan variasi sifat-sifat besi baja. Martensite adalah mikrokonstituen yang terbentuk tanpa melalui proses difusi. Konstituen ini terbentuk saat austenit didinginkan secara cepat, misal proses quenching pada medium air.
Transformasi matensit diklasifikasikan sebagai proses transformasi tanpa difusi yang tidak tergantung waktu. Matensit yang terbentuk seperti jarum yang bersifat sangat keras dan getas. Fase matensit adalah fase metastabil yang akan membentuk fase yang lebih stabil apabila diberikan perlakuan panas. Data praktikum, alat-alat dan bahan, alat Jomini tes, dapur pemanas, penjepit, mesin pengasah, amplas, alat uji kekerasan Rockwell, benda uji spesimen. Alat Jomini tes, alat ini cukup sederhana, hanya terdiri dari sebuah bejana yang dapat mempunyai tempat untuk menggantungkan benda kerja di bagian atasnya dan terletak di tengah bejana. Dari arah bawah disemprotkan air dengan suhu 24 derajat Celcius atau 75 Fahrenheit melalui sebuah pipa air yang dilengkapi dengan keran di bagian luar bejana. Ujung pipa air mempunyai jarak 12,5 mm dari ujung bawah benda uji yang sedang digantungkan. Berdiameter pipa 12,5 mm. Dapur pemanas digunakan untuk memanaskan baja sampai suhu austenisasi T900 derajat Celcius. Penjepit digunakan untuk memindahkan benda uji yang telah panas untuk dipasang pada alat Jomini. Mesin pengasah digunakan untuk menghilangkan oksid besi yang menempel pada permukaan benda uji. Mesin uji kekerasan Rockwell hardness digunakan untuk mengukur kekerasan benda kerja yang dimulai dari ujung benda uji yang kena semprot air sehingga setelah dilakukan sepanjang benda uji diperoleh suatu kurva hardenability. Pelaksanaan percobaan. Analisa data. Terlihat pada gambar unsur perlit dan unsur ferrit lebih dominan daripada unsur sementit. Unsur sementit akan membesar jika terjadi perlakuan panas terhadap benda kerja, di mana unsur ferrit lebih dominan pada unsur perlit yang lebih sedikit jumlahnya, sehingga kekerasan dari material awal menjadi lebih lemah. Proses annealing terlihat pada gambar unsur perlit dan ferrit lebih dominan daripada dan sementit mulai membesar karena terjadi perlakuan panas terhadap benda kerja, di mana struktur ferrit lebih dominan daripada struktur perlit yang lebih sedikit jumlahnya, sehingga tingkat kekerasannya masih rendah. Annealing. Hardening. Terlihat pada gambar unsur perlit dan sementit lebih dominan daripada ferrit, dan sementit mulai membesar karena terjadi perlakuan panas terhadap benda kerja, di mana unsur perlit lebih dominan daripada struktur ferrit yang lebih sedikit jumlahnya, sehingga tingkat kekerasannya bertambah. Bab 4 kesimpulan. Struktur mikro ST41 memiliki kekerasan paling tinggi. Waktu perlakuan hardening terlihat dari banyaknya unsur perlit dan keadaan unsurnya yang paling rapuh ketika tanpa perlakuan karena unsur perlit yang dominan.